Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang komunikasi formal dan informal yang efektif di dalam gereja. Perkenalkan, nama saya Gary Frans Febrian Syagian dan teman saya Eva Solin dari Prodi Teologi semester 1 Grup B dengan mata kuliah Teologi Komunikasi dan dosen pengampu Dr. Andes Wendy Huteyan MTH. Baiklah, materi yang pertama kali disampaikan oleh saudari Eva Solin. Baiklah, di sini saya Eva Solin akan melanjutkan penjelasan materi daripada komunikasi formal dan informal yang efektif di dalam organisasi gereja. Yang pertama yaitu kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian daripada komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian makna atau pesan kepada orang lain atau sekelompok orang. Dan yang kedua adalah kita juga harus mengetahui pengertian daripada gereja. Gereja adalah suatu organisasi atau sebuah perkumpulan atau sebuah lembaga di mana yang menjadi pengisinya adalah penganut daripada Kristen. Dan sesuai dengan materi kita tadi yaitu komunikasi formal dan informal yang efektif dalam gereja. Jadi juga kita harus mengetahui apa itu yang menjadi pengertian komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif yaitu suatu pertukaran informasi, ide, atau perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang timbal balik antara pemberi pesan dengan si penerima pesan, atau kalau dia di dalam gereja antara pemimpin gereja dengan jemaat gereja. Kemudian yaitu pengertian daripada komunikasi formal, yaitu suatu komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam lembaga secara struktural, contohnya lembaga gereja. Dan komunikasi ini biasanya menggunakan aturan bahasa yang baku dan benar. Dan yang kemudian adalah pengertian komunikasi informal. Karena kita juga tadi telah membahas komunikasi formal dan kini kita membahas komunikasi informal. Komunikasi informal adalah sebuah komunikasi di mana pesan yang disebarkan tidak resmi, jauh di luar kegiatan formal organisasi dan biasanya ini tidak mengikuti rantai komando. Nah, kita kali ini juga akan membahas contoh-contoh daripada komunikasi formal dan informal yang terjadi di gereja. Namun yang pertama adalah kita membahas contoh komunikasi formal di dalam gereja. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah atau downward, yaitu informasi yang mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada orang yang berotoritas lebih rendah. Biasanya komunikasi ke bawah ini berupa perintah, instruksi, dan kebijakan. Nah, contoh komunikasi ke bawah yang terjadi dalam gereja yang pertama adalah seorang pemimpin atau pendeta memberikan atau menyampaikan instruksi kepada anggota jemaat gereja. Dan yang kedua adalah seorang penatua atau sintua memberikan motivasi kepada gereja atau pelayan gereja lainnya untuk bekerja lebih baik. Dan yang kedua adalah contoh komunikasi formal, komunikasi ke atas atau upward, yaitu jenis informasi yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau dari bawah ke atasan. Nah, contoh komunikasi ini di dalam gereja adalah misalnya seorang jemaat menyampaikan ide atau usulan kepada pimpinan gereja. Dan yang kedua adalah penyampaian keluhan dari jemaat gereja terkait tentang pekerjaannya kepada penatua atau atasan-atasan yang menjabat di organisasi gereja tersebut. Dan yang ketiga itu penyampaian seorang pendeta terkait informasi tentang persoalan-persoalan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh para pengurus gereja kepada pimpinan gereja tertinggi.
Dan yang ketiga adalah contoh komunikasi formal, yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu arah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level, kedudukan, atau jabatan yang sama. Contoh daripada komunikasi horizontal yang terjadi dalam gereja misalnya, yaitu komunikasi antara pendeta dengan pendeta lainnya. Dan yang kedua adalah komunikasi antara bendahara gereja dengan bendahara gereja lainnya. Dan yang ketiga adalah komunikasi antara sesama jemaat gereja yang berkedudukan sama. Dan yang keempat yaitu contoh komunikasi formal, yakni komunikasi lintas saluran, di mana komunikasi ini adalah komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Kondisi yang harus dipenuhi dalam komunikasi lintas saluran ini adalah setiap warga gereja yang ingin berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya secara langsung. Dan kemudian teman-teman, penjelasan mengenai komunikasi informal akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Gary Franz Siagian. Baiklah, saya di sini melanjutkan materi dari penjelasan Saudari Eva Solin. Contoh komunikasi informal. Pada umumnya, komunikasi informal dilakukan oleh orang di luar organisasi atau komunikasi antar orang yang mampu mempunyai hubungan yang sudah dekat. Dapat berupa komunikasi antar kerabat kerja yang sudah akrab di dalam suatu gereja. Tujuan komunikasi formal dan informal dalam gereja. Yang pertama, agar pesan dari komunikator kepada komunikan dapat dimengerti secara utuh dan sempurna. Yang kedua, jika komunikasi yang berlangsung dengan baik, maka gereja dapat berkembang dengan maju. Yang ketiga, mengatasi dan menghindari konflik serta suasana kerja yang kondusif dan profesional dalam gereja. Jenis-jenis hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Contohnya seperti cuaca, jarak, gangguan, terus alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya gangguan kesehatan cacat tubuh orang yang tunawicara. Yang kedua, hambatan semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah dan tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya adanya perbedaan bahasa antara bahasa daerah, bahasa nasional maupun internasional. Yang ketiga, hambatan psikologis. Hambatan psikologis adalah sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antar pengirim dan penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan tidak dimengerti secara utuh dan sempurna. Yang keempat, hambatan manusiawi. Terjadi karena ada faktor emosi, prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan dalam kemampuan menangkap informasi dari pemberi informasi. Cara-cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, meningkatkan umpan balik. Yang kedua, menyampaikan dengan rasa empati. Yang ketiga, lakukan pengulangan bahwa pesan dapat diterima. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kelima, mendengarkan secara efektif. Yang keenam, penentuan waktu yang efektif. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf.
Kami mengucapkan terima kasih atas menonton video kami ini. Shalom.